PT Sokvin Indonesia atau lebih dikenal sebagai PT Sokvindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan. PT Sokvindo berdiri pada tahun 1930 oleh pihak swasta dari Belgia. PT Sokvindo tersebar di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Kebun tanah besi adalah salah satu cabang dari PT Sokvindo yang mengelola perkebunan dan pabrik karet. Luas areal dari kebun tanah besi adalah seluas 1.308,55 hektar dengan jumlah 43 blok. PT Sokvindo Kebun Tanah Besi juga memberikan fasilitas seperti poliklinik, perumahan karyawan, dan lain sebagainya. Pembibitan. Pada pembibitan, benih yang ditanam diseleksi dengan merendam dalam fungisida berbahan aktif klorotalonil. Benih yang dipilih adalah benih yang tenggelam 3/4 bagian. Benih ditanam pada bak pasir berukuran lebar 1 meter dengan kedalaman 10 cm. Dengan klon yang diutamakan adalah GT1 dan klon yang disarankan adalah PB235 atau PB260. Kemudian, kecamba yang berumur 7-14 hari setelah tanam dipindah tanam pada polybag berukuran 25 x 60 cm dengan kriteria akar sudah masuk fase laba-laba dan fase jarum. Kebun entres berfungsi sebagai sumber batang atas untuk okulasi pada tanaman karet. Selain untuk okulasi, PT Sokvindo juga melestarikan beberapa jenis klon tua sebagai koleksi. Okulasi bertujuan untuk peningkatan kualitas karet. Okulasi terdiri dari 2 jenis, yakni green budding dan brown budding. Batang entres dipanen berdasarkan klon rekomendasi dengan syarat panjang batang 1 meter, epidermis atau kulit batang mudah dikelupas. Batang entres dan batang bawah harus berumur sama atau maksimal berumur 1 bulan. Okulasi yang digunakan oleh PT Sokvindo adalah green budding, dengan batang bawah berumur 3 bulan dan diameter 6 mm, dan kriteria batang atas berumur 3-4 bulan. Pembukaan lahan. Pembukaan lahan dimulai dari penumbangan tanaman yang sudah tidak produktif. Pembukaan lahan dilakukan dengan menumbangkan pohon pada ketinggian 30 cm dari atas permukaan tanah. Kemudian, dilakukan pembongkaran tunggul dan pengutipan ranting untuk pencegahan serangan jamur akar putih. Selanjutnya, ripping 1 atau pembalik areal tanam, dilanjut ayap akar 1 atau kutip akar, kemudian ripping 2 dan ayap akar 2. Selanjutnya, harrow, yakni penggemburan tanah, kemudian pemancangan dengan pola tanam mata 5 dan jarak tanam 7 x 5 x 2,5 meter. Kemudian pembuatan lubang tanam. Penanaman. Penanaman pada tanaman karet dilakukan dengan menanamkan bibit pada lubang dengan mata okulasi harus sejajar permukaan tanah dan arah mata okulasi menghadap selatan. Pemupukan. Pemupukan dilaksanakan dengan sistem rotasi semester 1 dan 2 atau 2 kali setahun. Umur N0 dengan sistem circle selebar 30-50 cm, umur N1 dengan sistem circle selebar daun kanopi, umur N2 dengan sistem strip di antara barisan, umur N3 dan selanjutnya dengan sistem strip pada gawangan. Manajemen TBM. Yang pertama, kemis. Dilakukan hingga tanaman berumur N3 menggunakan galan murni untuk gulma daun sempit yang tumbuh di antara mukuna. Sedangkan untuk pengendalian mukuna yang lebat menggunakan campuran sterin dan Roundup. Yang kedua, FOMAS, kegiatan pengendalian jamur akar putih pada tanaman umur N0 sampai dengan N5. Rotasi pengendalian dilakukan 4 kali dalam setahun menggunakan fungisida hexaconazole. Tanaman yang terserang dan 2 tanaman di sebelahnya akan dilakukan penyiraman fungisida untuk pengendalian dan pencegahan penyebaran JAP. Manajemen TM. Yang pertama, pemberian zat pengatur tumbuh etrel. Pengolesan etrel dengan bahan aktif etapon dilakukan dengan cara mengoleskan pada batang karet. Sikat diketuk 3 kali sebelum pengolesan untuk mencegah etrel menetes ke dalam mangkuk. Fungsi dari pengaplikasian etrel adalah untuk menyeimbangkan kadar lateks dan kadar air pada tanaman karet. DTS dimulai dari ketinggian 120 cm dari atas tanah. Batas DTS disesuaikan dengan kondisi produksi lateks tanaman.
DTS dilakukan dengan teknik sadap tarik. UTS dilakukan pada ketinggian 150 cm dari DTS hingga batas menyesuaikan produksi lateks. Teknik sadapan UTS adalah sorong atas. Pengolahan. Yang pertama, collection. Collection merupakan stasiun pengumpulan hasil panen. Lateks akan ditimbang secara digital. Lateks dari blong akan dimasukkan ke dalam bak collection sebelum dialirkan ke truk pengangkut untuk dibawa ke pabrik. Lam akan ditimbang secara digital, sedangkan scrap ditimbang secara timbangan analog. Setelah terkumpul, lam dan scrap akan dibawa ke pabrik. Yang kedua, pabrik. Sebelum masuk ke dalam pabrik, lateks, lam, dan scrap akan ditimbang terlebih dahulu. Pengolahan karet ada dua jenis, yakni yang pertama, latex grade, yang akan diolah menjadi SIR 3 CV50 dan SIR 3 CV60. Yang kedua, lower grade, yakni pengolahan lam dan scrap menjadi SIR 10. Yang ketiga, penyimpanan. Hasil olahan dari pabrik akan dibawa dan disimpan di dalam gudang sebelum pengiriman. Packaging terbagi menjadi 3 jenis, yakni peti pellet, metal box, dan sling wrap.